Shalom sahabat inspirasi. Nats bacaan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 40 dan 41. Demikian firman Tuhan. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kekuasaan sebenarnya merupakan wewenang yang diberikan untuk melaksanakan sebuah tugas. Dan dengan kekuasaan tersebut, seseorang atau kelompok memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengendalikan cara berpikir dan perilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan itu bagaikan madu manis yang menarik banyak orang untuk ingin memilikinya. Bahkan tidak sedikit orang yang mengejarnya dan rela mengorbankan segalanya demi kekuasaan. Ada kebanggaan, kepuasan, dan kesenangan dalam diri seseorang jika memiliki kekuasaan. Tidak jarang orang yang berkuasa kemudian menjadi mabuk kekuasaan. Ketika mereka memiliki kuasa yang besar, menjadi lupa diri dan menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Tidak lagi peduli bahwa apa yang mereka lakukan merugikan atau menyengsarakan orang lain. Misalnya saja para koruptor ataupun pemimpin yang lalim. Berbeda dengan Yusuf yang memiliki kuasa yang besar sebagai orang nomor 2 di Mesir. Ia memakai kekuasaannya untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa Mesir. Sehingga di bawah kepemimpinan Yusuf, Mesir tidak mengalami kelaparan, bahkan justru menjadi sumber bahan makanan. Kekuasaan bisa menjadi sebuah ujian. Dan ujian terberat bagi Yusuf adalah ketika dia diperhadapkan dengan saudara-saudaranya yang pernah menjahati dan menyengsarakan hidupnya. Coba bayangkan jika kita ada di posisi Yusuf. Apa yang akan kita lakukan kepada mereka yang telah menyakiti, merugikan, menjahati, atau menyengsarakan hidup kita saat mereka tidak berdaya? Ini akan menjadi ujian yang tidak mudah bagi karakter kita. Diuji melalui situasi yang sangat memungkinkan kita untuk membalas adalah situasi yang tidak kalah menantang. Beberapa dari kita seperti Yusuf, kita paling banyak diuji oleh kekuatan dan kekuasaan yang kita miliki, termasuk bagaimana cara kita menggunakan kekuasaan itu sendiri. Dalam praktiknya, bisa saja kita melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin itu bisa dimulai dari hal-hal yang tampaknya kecil hingga lingkup yang lebih besar. Misalnya saja, bos atau atasan yang meminta karyawan atau bawahannya membelikan barang pribadi atau mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya. Senior yang memaksakan junior mengerjakan tugas kuliahnya. Biasanya penyalahgunaan kekuasaan disertai ancaman kepada pihak yang lebih rendah atau lebih lemah jika tidak dituruti. Penyalahgunaan kekuasaan juga terlihat dalam tindakan memperkaya diri sendiri dengan cara korupsi atau menggunakannya untuk menjatuhkan dan menindas orang yang tidak kita sukai atau bahkan membalas kejahatan orang lain yang pernah menyakiti kita. Setiap kita pasti memiliki kekuasaan, apakah itu skalanya besar ataupun kecil. Oleh sebab itu, mari kita meneladani Yusuf yang menggunakan kuasa yang dimiliki untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kekuasaan kita diuji, ingatlah bahwa kekuasaan itu tidak jahat, tetapi harus dikelola dengan takut akan Tuhan. Sebab Dialah yang mengaruniakannya kepada kita. Dengan demikian,
kekuasaan dapat digunakan untuk melayani orang lain, mencapai kepentingan bersama, dan mencapai tujuan lain yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kuasa yang Engkau karuniakan kepada kami. Ampuni kami jika kami pernah menyalahgunakan kuasa yang Engkau berikan. Limpahkan hikmat-Mu agar kami dapat menggunakannya secara bijak. Kami mau berkomitmen untuk memakai kuasa yang Engkau berikan kepada kami guna melayani dan mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kebaikan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.